Kami kembali menghadirkan segmen Tanya Jawab COVID-19 yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar Corona maupun COVID-19, yaitu penyakit yang saat ini sedang dihadapi menjadi pandemi di seluruh dunia. Dan pada pagi hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan Anda bersama dokter dari Ikatan Dokter Indonesia. Yang hadir pada pagi hari ini adalah dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Martin Rumende. Dan nanti kami juga akan menjawab telepon dari Anda di segmen kedua kami. Pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui telepon di 021-5366-0500 maupun melalui media sosial Instagram kami di @sapa_indonesia_kompas.tv dan juga @kompas.tv. Kita akan jawab dulu sejumlah pertanyaan yang sudah disampaikan melalui media sosial bersama Dr. Martin. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Dan terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Sambil kita juga menjaga jarak aman dengan dokter juga ini. Tanggung jawab kita juga. Dok, jadi ada beberapa pertanyaan seputar COVID yang sudah kita kumpulkan di media sosial. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama dari pengirim melalui media sosial Instagram kami dari @stepjj. Selamat pagi, mau tanya apakah bila batuk ini termasuk sebagai tanda atau gejala COVID-19? Tapi kondisinya tidak demam dan lain-lain. Dan lain-lain mungkin masuknya di sini sesak nafas gitu ya, salah satunya yang biasa jadi tanda. Hanya batuk saja dan batuknya pun jarang. Apakah itu termasuk, Dok? Ya, jadi batuk bisa merupakan salah satu gejala dari infeksi COVID akibat infeksi saluran nafas atas ya. Tapi penyebab batuk ini sangat beragam, bisa oleh karena infeksi bakteri atau karena alergi debu atau makanan ya. Jadi kalau hanya batuk tanpa ada keluhan lain, biasanya ini umumnya penyebabnya tuh karena penyebab lainnya. Nah, biasanya tuh kalau infeksi COVID-19 itu umumnya dalam kriteria mendiagnosa pasien biasanya ada demam atau riwayat demam. Ya. Walaupun tidak bisa saja seseorang tuh batuk sebagai gejala awal ya, kemudian diikuti dengan tanda infeksi. Nah, jadi umumnya ada gejala infeksinya. Tapi kalau batuk saja belum bisa langsung dikatakan bahwa ini COVID-19 begitu ya? Mesti dicari juga penyebab lainnya dulu. Bisa saja sih hanya batuk, mungkin, cuman kita bicara yang kriteria yang umum ya, karena dia infeksi biasanya akan disertai kemudian dengan demam atau riwayat demam. Dalam hitungan hari? Dalam hitungan hari biasanya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau saya yakin tidak sendirian nih Step mengalami seperti ini, batuk atau katakan flu, tapi hanya flu saja tidak demam, apa yang harus dilakukan? Tidak hanya untuk memastikan apakah ini COVID-19 atau tidak, tapi juga untuk keselamatan dari keluarga yang mungkin satu rumah dengan dia maupun lingkungannya. Jadi kita mengukur suhu di rumah mandiri ya, kita bisa lihat kalau suhu kita mulai di atas 37,4 itu berarti udah mulai demam. Kadang-kadang kan demam itu nggak begitu dirasakan oleh pasien ya. Jadi kita harus secara objektif mengukur temperatur kita secara mandiri. Jadi siapa tahu suhunya memang udah demam, cuma nggak dirasakan itu demam. Nah itu yang penting kita mesti tahu. Dan harus isolasi diri kah? Nah kalau memang kita udah mengarah ke sana, pertama ya kita mesti periksakan dulu tuh ke tenaga kesehatan ya. Kalau memang ini termasuk golongan-golongan yang masuk orang dalam ODP atau PDP, ya harus diisolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, masih dari media sosial, dari @elok.panca. Saya dan suami tanggal 17 Maret tiba dari Belanda, sedang menjalani karantina mandiri. Di rumah sudah hampir 2 minggu dan tidak menunjukkan gejala COVID, berarti tidak batuk, tidak flu, tidak sesak nafas dan lain-lain. Nah, prosedur apa lagi yang harus dilakukan jika karantina mandiri sudah 2 minggu penuh? Apa yang harus dilakukan? Jadi biasanya pada saat kita datang dari luar negeri, kan kita lapor ke bandara, kemudian dicatat alamat kita, kemudian dilaporkan ke puskesmas terdekat. Nah, puskesmas ini akan memantau kit yang bersangkutan setiap hari untuk ada tidaknya gejala COVID selama 2 minggu. Kalau tidak ada keluhan, maka prosedurnya sih memang nanti harus ada pernyataan tertulis ya dari puskesmas dan dinas kesehatan menyatakan bahwa sudah bebas atau tidak ada gejala COVID. Itu paling tidak secara lisan kita menyatakan kita
tidak ada keluhan selama 2 minggu tersebut. Oke, jadi ini sudah bertanggung jawab lah ya, benar-benar mengisolasi diri selama 2 minggu. Tapi setelah 2 minggu, pada dasarnya sudah boleh beraktivitas ya sesuai dengan aturan yang saat ini berlaku lah ya, dengan pembatasan sosial yang saat ini berlaku. Tapi sudah bisa dinyatakan tidak COVID? Ya, tidak COVID. Tidak menderita penyakit infeksi COVID. Ya. Oke, tapi tetap harus mengikuti aturan yang saat ini, prosedur yang berlaku, protap yang berlaku oleh pemerintah saat ini. Oke, itu menjawab pertanyaan dari @elok.panca. Kita ke pertanyaan berikutnya dari @dearwit. Mohon info untuk kami ibu-ibu yang menerima bahan makanan dari tukang sayur. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar terhindar dari penyebaran COVID? Ini mungkin karena satu, menerima barangnya, belum lagi uang yang dibayarkan, setelah itu barang ini akan dikonsumsi. Jadi ada kekhawatiran itu jalur masuk COVID. Apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, ini berkaitan dengan penyebaran secara kontak yang bisa terjadi pada infeksi COVID ini ya. Jadi pertanyaannya betul. Jadi caranya ya kita melakukan disinfeksi bahan-bahan makanan, buah, sayur tersebut dengan memang sabun yang diperuntukkan untuk bahan-bahan makanan dan buah tersebut ya. Jadi bukan disinfektan ya maksudnya? Bukan disinfektan, tapi proses sabun. disinfeksi tapi bukan dengan disinfektan begitu? Ya, sabun yang udah khusus untuk membersihkan sayuran dan buah. Ada. Jadi sabun itu cukup, maksudnya seperti kita cuci tangan, itu pun cukup sebenarnya? Cukup, karena virus corona tuh mati dengan sabun-sabun yang mengandung lemak itu ya. Oke, termasuk juga sabun yang memang khusus untuk sayur maupun buah-buahan. Tapi mungkin harus jadi catatan juga pada saat itu Dok, pada saat menerima uang, melakukan pembayaran, bertemu dengan tukang sayur, ini kan juga harus tetap jaga jarak aman. Kita nggak tahu juga apakah tukang sayur dalam kondisi apa gitu ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini sudah ada 4 pertanyaan yang sudah dijawab. Jadi pemirsa, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui media sosial kami di @sapindonesia_kompas.tv dan juga melalui @kompas.tv. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda. Kalau memang tidak terjawab hari ini, tanya jawab COVID akan terus berlangsung setiap hari. Setelah jeda kami akan mulai menerima pertanyaan melalui jalur telepon. Nomor teleponnya di 021 5366 0500. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.